Selain dari biayanya yang cukup murah, juga proses penarikannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam durasi sekitar 1 hingga 2 menit, dana yang kita transfer tadi sudah masuk ke rekening bank kita. Jadi, proses ini akan sangat menguntungkan bagi kita yang membutuhkan dana secepatnya. Bagaimana caranya? Caranya tidak terlalu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah berkunjung di channel MPM. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial tentang bagaimana cara withdraw di Indodax dengan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan cara withdraw atau penarikan yang selama ini mungkin teman-teman ketahui. Cara ini sebenarnya sudah ada di dalam feed Indodax. Beberapa teman lainnya mungkin barangkali ada yang belum mengetahui caranya ya. Oleh karena itu, saya akan membagikan tips tersebut kepada kalian semua. Simak selanjutnya. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah buat teman-teman yang sudah punya akun Indodax, silahkan untuk login ya ke halaman akun teman-teman semua. Setelah teman-teman semua masuk ke halaman akun, biasanya untuk melakukan penarikan, teman-teman akan menuju ke link deposit atau withdraw. Selanjutnya untuk deposit ke ini ya, dan untuk withdraw atau penarikan ke sini. Teman-teman akan ditampilkan pada halaman pilihan ya, seperti ini. Akun penarikan, akun baru atau akun ini. Kemudian jumlah penarikan yang mesti diisi. Selanjutnya di bawahnya ada biaya penarikan dan terima bersih dan PIN Google Autentifikasi. Sebenarnya, cara ini adalah cara reguler yang sering dilakukan oleh teman-teman semua. Namun, yang mesti diketahui bahwa dengan kita menggunakan penarikan dengan cara ini, di sini dikatakan minimal penarikan adalah sebesar 100.000, maksimal penarikan sekitar 200 juta per hari. Nah, untuk biaya, estimasi biaya jumlah penarikan ini akan dihitung sebesar 0,5% dari jumlah penarikan. Seandainya teman-teman menarik sekitar mungkin 100.000 hingga ke 5 juta, maka akan dikenakan biaya minimal sebesar 25.000 per setiap penarikan. Jika lebih daripada itu, maka akan dikenakan biaya yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, kita tuliskan di sini mungkin teman-teman akan menarik sekitar 100.000. Yang akan teman-teman semua terima bersih adalah sebesar 75.000 karena akan dikenakan biaya penarikan per transaksi ini ada sebesar 25.000. Jika teman-teman menarik sebesar 5 juta, juga akan dikenakan biaya yang sama sebesar 25.000. Kenapa bisa begini? Karena ini adalah batas estimasi biaya penarikan dari 100 hingga 5 juta ada sebesar 25.000. Apabila lebih daripada 5 juta, misalnya 5 juta 100, maka dia akan bertambah nilai estimasi biaya penarikan. Begitu juga jika menarik sekitar 10 juta, maka akan dikenakan biaya sebesar 50.000. Begitu seterusnya hingga jumlah kelipatan yang lebih besar dan biaya plafon penarikannya akan lebih tinggi. Nah, hal ini tentu merupakan sebuah kerugian ya bagi kita. Kenapa? Karena estimasi penarikan tadi cenderung akan bertambah seiring dengan jumlah penarikan. Selanjutnya, penarikan rupiah yang diproses melalui cara ini akan menggunakan jaringan LLG atau clearing, yang mana proses penarikannya di atas pukul 12 hingga pukul 13 WITA waktu Indonesia Tengah akan masuk pada hari kerja bank selanjutnya. Artinya penarikan yang dilakukan di atas pukul 12 tengah hari itu akan menjadi penarikan yang akan ditransfer pada hari esoknya. Selain dari estimasi biaya penarikan tadi yang lumayan, juga dari segi waktu penarikannya akan tertunda. Ini merupakan sebuah kerugian besar bagi kita tentunya yang mungkin membutuhkan dana cepat. Nah, oleh karena itu, ada sebuah tips buat teman-teman semua, cara penarikan yang mungkin teman-teman kurang ketahui selama ini. Namun, ini adalah cara resmi yang diperbolehkan oleh Indodax. Kita tetap mengikuti aturan penarikan yang dilakukan oleh Indodax, cuman dengan cara menggunakan pihak ketiga. Selain dari biayanya yang cukup murah, juga proses penarikannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya dalam durasi sekitar 1 hingga 2 menit, dana yang kita transfer tadi sudah masuk ke rekening bank kita. Jadi, proses ini akan sangat menguntungkan bagi kita yang membutuhkan dana secepatnya. Bagaimana caranya? Caranya tidak terlalu sulit. Teman-teman
hanya perlu untuk menggunakan kode voucher. Di dalam transaksi di Indodax, ini ada dua cara ya yang bisa kita lakukan untuk deposit maupun untuk withdraw, mengaktifasi proses penarikan. Cara yang pertama adalah dengan mentransfer melalui via bank. Cara kedua kita menggunakan jasa pihak ketiga, seperti menggunakan retail, contohnya Alfamart, Link, OVO, GoPay, ataupun teman-teman bisa menggunakan gerai-gerai yang sudah terdaftar secara resmi bekerja sama dengan Indodax menggunakan kode voucher. Jadi, ada beberapa tempat penukaran kode voucher secara online aktif dan bisa kita gunakan untuk pencairan atau penarikan dana kita. Kita hanya perlu masuk ke voucher, kemudian klik ini. Selanjutnya di sini akan banyak pilihan changer online yang bisa kita gunakan untuk pencairan dana. Ini ada sekitar 29 ya gerai online yang bisa kita gunakan untuk penukaran kode voucher. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan di antara ini semua. Dan teman-teman tidak perlu takut bakal kehilangan dana atau apa sebagainya karena mereka ini telah terdaftar secara resmi sebagai partner Indodax. Silakan teman-teman pilih kira-kira mau yang mana. Sebelumnya kita akan mengenerate sebuah kode voucher baru yang akan digunakan untuk pencairan nantinya. Caranya, teman-teman hanya perlu klik nih di tulisan ini buat voucher baru. Nah, di sini perlu mencantumkan berapa jumlah yang akan ditarik. Nah, seperti misalnya saya akan menarik sejumlah ini ya. Kemudian, teman-teman bisa mengisikan email penerima jika perlu, tidak wajib. Jadi teman-teman bisa mengkosongkan ini. Tergantung nanti exchanger online ini yang meminta untuk memasukkan email mereka. Namun, ada juga yang tidak. Jika peraturan exchanger tersebut meminta mereka untuk dimasukkan nama email penerima di sini, teman-teman wajib mengisikannya. Namun, jika tidak apa-apa. Ini boleh kosong. Selanjutnya, PIN Google Authentifikasi. Ini harus diisi jika teman-teman telah mengaktifkan Google Authentifikasi di akun teman-teman. Namun, jika tidak, maka teman-teman akan menggunakan SMS. Biasanya jika menggunakan SMS, teman-teman akan diminta biaya untuk sebesar Rp1.000 ya per SMS. Kebetulan saya sudah mengaktifkan fill Google Out ya, sehingga saya tidak perlu menggunakan SMS. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan Google Authentifikasi pada akun Indodax teman-teman? Nah, caranya mudah. Pada tutorial berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan Google Authentifikasi untuk aktifasi masuk ke akun Indodax teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini berhasil, saya akan coba masukkan dulu PIN Google Authentifikasinya. Selanjutnya, cek di email masuk teman-teman semua ya. Ini telah masuk konfirmasi pembuatan voucher. Jika memang benar-benar teman-teman menginginkan transaksi ini, maka klik link ini. Tapi jika untuk membatalkannya, klik yang di bawahnya. Kita telah dikonfirmasi di riwayat pembuatan voucher bahwa Anda telah memiliki withdraw yang belum dikonfirmasi. Silakan konfirmasi melalui email. Jadi, saya belum mengaktifasi ini. Kenapa? Karena saya akan memilih changernya dulu. Kita cari exchangernya dulu. Pada kesempatan ini saya akan coba menggunakan Jago Tukar. Saya akan gunakan WhatsApp Web. Oke. Nah, telah masuk. Selanjutnya, kita hanya perlu menyatakan kita ingin withdraw. Kita tanyakan dia butuh email penerima atau tidak. Oke, dia bilang kosongkan aja. Jadi kita nggak perlu kirim email penerima, tidak perlu tulis email penerima. Oke, selanjutnya saya kirimkan nomor rekening saya. Oke. Sebutkan nama banknya apa. Ya, selanjutnya kita copy kode vouchernya. Kalian bisa melihat ini bahwa transaksi saya ini belum digunakan ya, karena kita belum mengirimkan kode vouchernya. Oke. Dia menanyakan apa benar memang ini nomornya. Katakan iya. Selanjutnya kita kirim kode voucher tadi. Oke, jika sudah, ini akan langsung diproses ya sama dia. Nah, itu udah.
proses. Tinggal kita tunggu aja informasi sudah dikirimnya apa belum. Biasanya ini nggak butuh waktu yang lama ya. Bisa kita lihat, nah sudah digunakan ya. Berarti prosesnya sudah dijalankan. Dan kita tinggal menunggu aja. Kalau kalian pakai SMS banking, nanti bakal ada tuh notifikasi. Nah, udah dikirimkan ya ini bukti transaksi yang udah ditransfernya ke kita. Jadi caranya tuh tidak sulit. Caranya sangat mudah dan simpel. Bisa diperhatikan tadi itu biayanya tuh hanya sebesar 10.000 ya. Biaya transfer dan biaya jasa dari dia udah ditotalkan 10.000. Nah, sementara jika kita menggunakan cara reguler dari Indodax, kita akan dikenakan biaya sebesar 25.000. Nah, ini kan lebih murah. Nah, namun beda-beda exchanger itu biasanya biayanya juga berbeda ya, nggak sama. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi nanti kalian bisa coba-coba lah yang mana yang kira-kira menurut kalian lebih murah ya. Demikianlah dari saya tips dan tutorial kali ini tentang bagaimana cara penarikan di Indodax dengan menggunakan cara penukaran kode voucher sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan yang kedua juga lebih murah. Oke, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, tips dan tutorial selanjutnya. Buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atau jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.